Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan bahas tentang putusan yang ada di hukum acara pidana Islam yang diatur di dalam Konun Aceh. Putusan itu adalah pernyataan yang diucapkan hakim dalam sidang mahkamah yang terbuka untuk umum yang dapat berupa penjatuhan hukubat atau bebas atau lepas dari tuntutan hukum bagaimana yang diatur dalam undang-undang dan atau konun. Jadi putusan itu bisa berupa penjatuhan hukubat atau dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Kalau penjatuhan hukubat berarti perbuatan atau tindak pidana jarimahnya itu terbukti sehingga harus dijatuhi hukubat. Kalau tidak terbukti perbuatan jarimahnya berarti akan dinyatakan atau diputus bebas. Sementara kalau lepas dari tuntutan hukum itu perbuatan yang dilakukan itu terbukti tetapi perbuatannya bukan merupakan perbuatan jarimah. Jadi tidak bisa dihukum dan putusannya nanti lepas dari tuntutan hukum. Isi dari putusan ya, itu harus memuat yang pertama adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk kepala putusannya ada frase demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian identitas ya dari si terdakwa ada nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, dan pendidikan terakhir dari si terdakwa. Ini harus memuat semua yang ada di dalam huruf C ini. Kemudian di dalam putusan juga dimuat dakwaan yang ada di dalam dakwaannya atau permohonannya. Nah, setelah dakwaan berikutnya berisi tentang pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan untuk menentukan adanya kesalahan atau tidak adanya kesalahan pada diri terdakwa. Ya, jadi mulai dari setelah dakwaan, ya, kalau ada eksepsi berarti eksepsi, kemudian pembuktian, ya, bukti yang diajukan, kemudian sekaligus juga pemeriksaan terdakwa, semuanya ada di dalam pertimbangan mengenai fakta dan keadaan. Kemudian setelah itu yang dimuat adalah tuntutan ukubat atau tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk penjatuhan ukubat atau tindakan yang menjadi dasar hukum dari putusan. Jadi dimasukkan di situ pasal-pasal yang mengatur tentang jarimah yang dilakukan oleh si terdakwa beserta penjatuhan ukubat atau tindakan lain yang harus dikenakan kepada diri terdakwa. Kemudian hari dan tanggal diadakannya musyawarah hakim, kecuali hakim tunggal berarti tidak perlu musyawarah hakim. Kemudian di dalam putusan itu harus memuat pernyataan tentang kesalahan terdakwa. Pernyataan tentang terpenuhinya semua unsur-unsur dalam rumusan jarimah yang disertai dengan kualifikasinya dan ukubat atau tindakan yang dijatuhkan kepada si terdakwa. Kemudian mengenai biaya perkara dimasukkan dan siapa yang membayarnya atau dibebankan kepada siapa dengan jumlah yang pasti dan ketentuan tentang barang bukti apakah dikembalikan kepada pemiliknya ataukah dimusnahkan atau disita sebagai
milik negara. Kemudian berikutnya di dalam putusan memuat keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letak kepalsuan itu. Jika ini berkaitan dengan jarimah pemalsuan surat otentik. Kemudian di dalam putusan juga memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Penetapan terdakwa ditahan apabila waktu pemeriksaan persidangan terdakwa itu tidak dilakukan penahanan, sementara penetapan untuk tetap dalam tahanan ketika proses persidangan itu terdakwa ditahan. Sementara dibebaskan apabila selama proses pemeriksaan itu dilakukan penahanan dan terdakwa ternyata tidak terbukti, maka harus ada pernyataan terdakwa harus dibebaskan. Kemudian hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera yang turut di dalam persidangan. Nah, apabila tidak dipenuhi dari mulai huruf A tadi sampai dengan huruf M kecuali huruf A dan huruf C, maka mengakibatkan putusan adalah batal demi hukum. Untuk huruf H dan C adalah ini mengenai tanggal musyawarah hakim tidak dimuat, kemudian ketentuan mengenai biaya perkara tidak disertakan dalam putusan, mengakibatkan putusannya adalah batal demi hukum. Putusan dilaksanakan segera sesuai dengan konun. Ketika ada tuntutan kompensasi, maka putusannya dapat ditetapkan bersamaan dengan putusan jarimah atau dalam putusan tersendiri. Nah, tadi kan mengenai putusan kan ada 3 ya, ada penjatuhan ukubat, ada dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan. Nah, sekarang untuk khusus isi putusan yang bukan penjatuhan ukubat. Nah, di sini memuat ketentuan yang isi dalam penjatuhan ukubat kecuali huruf F, huruf G, dan huruf I ya. Berarti huruf F ini tuntutannya tidak dimasukkan di sini karena perkara permohonan. Kemudian huruf F, huruf I dan huruf J seperti tadi. Huruf G dan huruf I ya. Kemudian pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan tersebut. Kemudian perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika si terdakwa itu ditahan. Nah, tidak dipenuhi ketentuan isi putusan yang bukan penjatuhan ukubat mengakibatkan putusan adalah batal demi hukum. Ya, untuk pelaksanaannya sesuai dengan konun, ya untuk pelaksanaan putusan mengacu pada konun ini. Putusan harus ditandatangani oleh hakim ketua, hakim anggota, dan panitera atau panitia pengganti yang membantu selama dalam persidangan setelah putusan tersebut diucapkan. Demikian tentang putusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.